baik kepada seluruh pencari kerja ya, lebih khusus di Kabupaten Raja Ampat, lebih khusus lagi peserta testing CPNS formasi 2018. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa waktu lalu desakan dan demo segala macam untuk kita segera umumkan, namun saat itu kita tidak umumkan karena kuota OAP itu belum memenuhi standar 80, sehingga seluruh bupati yang belum mengumumkan maupun yang sudah mengumumkan melakukan pertemuan khusus dengan Kemenpan dan Kepala BKN, sehingga keluar surat, ya saya tidak hafal nomor suratnya, memberikan ruang kepada PPK, dalam hal ini bupati, seluruh bupati gubernur ya di Papua Barat, untuk segera melakukan pencermatan dan pemetaan kembali. Dengan surat itu Bapak Bupati dalam 2 minggu kurang lebih ya, beliau secara serius memetakan itu, dan beliau mengundang juga beberapa orang ya untuk kenali, artinya melihat secara detail siapa-siapa yang dalam formasi OAP itu yang lulus, apakah benar itu sudah OAP atau mungkin juga keliru. Sehingga hasil pemetaan itu diusulkan secara tertulis oleh Bapak Bupati kepada Kemenpan dan juga BKN dan disetujui untuk diumumkan, sehingga pemenuhan kuota itu sudah terpenuhi bagi pencari kerja OAP atau peserta CPNS OAP. Silakan dari nama yang sudah keluar di website itu, silakan mengecek. Kami memberikan ruang, jangan kami menjawab secara teori atau paling tidak kita hanya bicara saja di sini, tapi kita buktikan, kita wujud nyatakan dengan hasil yang sudah kita umumkan. Timbul pertanyaan kemudian, kenapa saya yang mengumumkan itu? Karena berkaitan dengan saya sebagai ketua Panselda, Panitia Seleksi Daerah, dan juga ada transisi ya, dalam hal ini kepemimpinan di sini transisi, karena saat ini bukan berarti kosong ya, tidak kosong, dipimpin oleh PLT Pati, dan saya sudah melaporkan kepada beliau, walaupun beliau menyarankan untuk kalau bisa ditunda dulu. Hanya setelah saya berkoordinasi dengan Kemenpan, BKN termasuk Kakanrek Papua Barat, tidak bisa lagi kita tunda, harus diumumkan hari ini, karena kita sudah laporkan kepada pusat bahwa pada tanggal 17 hari Jumat 17 ya, kita akan umumkan itu. Mengapa harus diumumkan sekarang? Karena ini berkaitan dengan APBN, postur APBN, di mana formasi 2018 itu dianggarkan di tahun 2020. Jika kita tidak umumkan, misalnya kita tunda dengan berbagai pertimbangan, ujungnya adalah yang rugi 320 orang itu sendiri. Ya, karena kalau kita umumkan sekarang, kita bisa kejar pengisian data dan lain sebagainya, penerbitan NIP dan lain sebagainya, bisa terhitung November, 1 November. Bisa juga paling lambat 1 Desember. Sehingga pertimbangan ini saya ambil dengan berbagai konsekuensi. Konsekuensinya mungkin nanti saya ditegur dan lain sebagainya, tetapi kewenangan saya sebagai ketua Panselda diberikan ruang untuk mengumumkan itu. Saya siap bertanggung jawab atas seluruh isinya dengan pertimbangan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Bagi teman-teman adik-adik semua yang mungkin saat ini belum lolos ya, atau umurnya sudah lewat, tidak usah kecewa, tidak usah berkecil hati, karena kita sudah melakukan lobby-lobby dalam tanda petik ya. Kita sudah bicara dengan Kemenpan, juga dengan BKN, seluruh Papua dan Papua Barat, formasi CPNS 2019 dan 2020 akan segera diumumkan. Dan diseleksi paling lambat 2021. Kenapa paling lambat 2021? Karena 2020 ini kita harus selesaikan dulu pemberkasan dan penerbitan NIP untuk mereka yang ada ini. Jadi saya tidak mau takabur di sini dan tidak mau janji-janji, tetapi saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kuota kita 2019 dan 2020 yang akan seleksi di 2021, kita berupaya sekuat tenaga minimal 1.000. Minimal 1.000. Kita sedang berusaha. Bantu kami dengan doa. Kita sama-sama mari bergandengan tangan untuk kita berjuang bersama sehingga bisa lebih dari itu. Sehingga
kita memberikan ruang yang lebih banyak kepada para pencari kerja, terutama peminat untuk masuk di pegawai negeri sipil. Bagaimana dengan para honorer yang saat ini umurnya sudah lewat? Sudah keluar perpres tentang P3K. Walaupun itu seleksi, tapi kewenangan juga akan diberikan kepada PPK atau pemerintah daerah. Sehingga tidak usah berkecil hati, karena hak seorang pegawai PPK ya dengan pegawai negeri sipil sama. Hanya ada beberapa perbedaan. Saya tidak bisa jelaskan secara rinci karena perpresnya baru keluar, belum disosialisasi. Walaupun kami sudah baca. Kalau belum disosialisasi, saya takut jangan sampai saya salah menerjemahkan perpres itu. Jadi sekali lagi saya mohon teman-teman dari tahun untuk sampaikan di media supaya mereka baca bahwa tidak usah berkecil hati. Mari kita bergandengan tangan. Ayo sama-sama kita bangun Raja Ampat ini dengan cara tadi bersabar sedikit, karena formasi 2019 dan 2020 akan diseleksi di 2021. Dan bagi mereka yang usianya sudah lewat, ada ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu P3K. Saya jamin bahwa ini tidak ada pertimbangan politik. Kenapa saya jamin itu? Jika kita pertimbangan politik, maka kemungkinan besar mungkin kita belum umumkan. Atau kita umumkan lebih cepat, sehingga lebih menyenangkan. Karena ini semata-mata kita tidak mau hak orang asli Papua, ya artinya terabaikan. Sehingga kita betul cukup hati-hati. Dan kenapa diumumkan sekarang? Karena itu tadi. Pertimbangan politik saya pikir tidak. Ya jika memang kita pertimbangan politik misalnya, supaya jangan diumumkan dulu misalnya, tunggu sampai misalnya ya selesai pilkada, berarti itu mungkin menguntungkan seseorang ya, karena beliau mungkin maju ya. Tapi ini tidak kan, dari sekian banyak yang ikut tes kan hanya 320 yang lulus. Ya. Jadi tidak ada sama sekali nuansa politik di dalamnya. Saya menjamin itu. Mengapa? Kalau kita mempertimbangkan politik berarti bisa saja kita tunda sampai setelah pilkada dulu, baru kita umumkan kemudian dan kita ngebut bagaimana caranya, tapi tidak. Ini jujur saja, saya kemarin lapor dan PLT sampaikan bilang tunda, tapi setelah saya berkoordinasi ke pusat bilang, Pak, itu Bapak sudah bikin surat resmi ditandatangani oleh Pak Bupati bahwa Bapak diumumkan tanggal 17 dan itu range waktu yang terakhir yang kita berikan. Sementara Kota Sorong dan lain kan sudah tinggal Raja Ampat. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk tunda.